Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Ahmad Syukran Sambo dengan NIM 324112108 dari kelas reguler A 2024. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai Islam di Afrika sebagai bagian dari mata kuliah sejarah Afrika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Haris Nasution, SPD MSI. Sebelum membahas Islam, kita perlu memahami bahwa benua Afrika memiliki sejarah keagamaan yang panjang dan tidak terlepas dari pengaruh agama besar dunia, termasuk Kristen dan Islam. Kedua agama ini telah membentuk perkembangan budaya, sosial, dan politik di Afrika hingga saat ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Kristen di Afrika. Kristen adalah agama besar pertama yang menyebar di Afrika, bahkan lebih awal daripada ke Eropa. Penyebarannya dimulai dari Mesir ketika Santo Markus hadir di Alexandria sekitar tahun 42 Masehi dan mendirikan salah satu pusat Kristen terbesar pada masa kuno, yaitu Gereja Alexandria. Tokoh-tokoh gereja awal seperti Origen, Clement, dan Athanasius memiliki kontribusi besar dalam pembentukan doktrin Kristen sedunia. Kristen berkembang sangat pesat pada abad ketiga hingga kelima, terutama di Afrika Utara seperti Tunisia dan Aljazair, dengan tokoh besar Agustinus dari Hippo yang karya-karyanya masih berpengaruh hingga sekarang. Namun, kerajaan Kristen di Afrika Utara mengalami kemunduran besar setelah ekspansi Islam pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi, sehingga komunitas Kristen banyak yang menurun populasinya. Berbeda dengan Afrika Utara, Ethiopia menjadi salah satu kerajaan Kristen tertua di dunia setelah rajanya, yaitu Ezana, yang memeluk Kristen pada abad ke-4 Masehi. Mereka mampu mempertahankan identitas Kristen hingga saat ini. Gelombang kedua kristenisasi terjadi pada masa kolonial, di mana misionaris Eropa membawa Kristen ke Afrika Sub-Sahara. Meskipun sering dikaitkan dengan kolonialisme, pendidikan yang dibawa misionaris justru memicu lahirnya tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Afrika. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangan Islam di Afrika. Nah, Islam mulai masuk ke Afrika pada abad ke-7 Masehi dan berkembang menjadi agama mayoritas di Afrika Utara, serta berpengaruh besar di Afrika Sub-Sahara. Islam pertama kali menyebar melalui penaklukan Mesir oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Amr ibnu al-As pada tahun 639 sampai 642 Masehi, yang kemudian menjadikan Fustat sebagai pusat Islam awal di Afrika. Dari Mesir, ekspansi Islam dilanjutkan ke wilayah Maghrib seperti Tunisia dan Maroko. Di Tunisia, kota Kairouan dibangun pada tahun 670 Masehi sebagai pusat penyebaran Islam. Peran suku Berber juga sangat penting. Mereka tidak hanya memeluk Islam, tetapi juga membantu menyebarkan ke wilayah lain, termasuk Spanyol pada tahun 711 Masehi, dan ke Afrika bagian selatan. Di Afrika Sub-Sahara, Islam menyebar melalui perdagangan Trans-Sahara, terutama pada kerajaan besar seperti Ghana, Mali, dan Songhai. Tokoh pentingnya adalah Mansa Musa dari Mali yang perjalanan hajinya pada tahun 1324 membuat Mali dikenal dunia Islam karena kekayaannya. Kota-kota seperti Timbuktu, Jene, dan Gao berkembang menjadi pusat perdagangan dan pendidikan Islam besar, bahkan memiliki universitas dan perpustakaan berisi ratusan ribu manuskrip. Di Afrika Timur, penyebaran Islam terjadi melalui perdagangan laut Samudra Hindia. Kota seperti Mombasa, Zanzibar, dan Mogadishu berkembang dengan perpaduan budaya Arab dan Afrika, melahirkan peradaban Swahili. Pada masa kolonial, Islam menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan melalui tokoh-tokoh seperti Usman dan Fodio di Nigeria. Setelah kemerdekaan, Islam semakin berkembang dan kini sekitar 45% penduduk Afrika adalah Muslim. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa Kristen hadir terlebih dahulu dan memberikan dasar teologi bagi penyebaran. Islam kemudian hadir dan membawa perubahan besar dalam politik serta perekonomian. Kedua agama ini membentuk identitas Afrika hingga masa modern.
Afrika bukan hanya sekedar objek penyebaran agama dari luar, tapi menjadi pelaku utama dalam sejarah perkembangan agama global. Demikian pemaparan saya mengenai Islam di Afrika. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.